ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak tahan lagi tinggal di negara ini. Mereka memaksa kita untuk menyembah patung-patung itu. Aku sangat tidak suka. Aku juga, apalagi Raja tidak akan mengampuni orang-orang yang menentang perintahnya, akan membunuh mereka. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Masih kita pergi dari sini. Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan semua itu. Bagaimana dengan yang lain? Ya, kami setuju. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya kita pergi dari sini pagi-pagi saja, agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Siap. Keesokan harinya, para pemuda soleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah, agar selamat dari kezaliman raja. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat di gua ini. Apakah kamu yakin gua ini aman? Aku akan masuk untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian dia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda itu masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan keadaan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Berapa? Mungkin sehari atau bahkan setengah hari. Aku tidak yakin. Tiba-tiba aku merasa lapar, apalagi tidak ada makanan yang bisa kita makan. Sepertinya sudah mati saudara. Sabarlah sebentar saudaraku, aku akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu, saudaraku. Oke. Ketika telah sampai ke daerah pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan, orang-orang tampak asing seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai pemuda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti Tuhan. Ini pesanan kalian. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembeli. Uang apa ini? Uang ini sudah sejak zaman dahulu. Dari mana kalian mendapatkan uang ini? Maksudku, dari mana kalian berasal? Aku tidak pernah melihat orang seperti kalian belanja di pasar ini. Kedua pemuda itu bertambah bingung mendengar perkataan sang penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Sepertinya ini uang zaman dahulu. Jadi, apakah kita sudah hidup selama bertahun-tahun? Penjual gandum semakin bingung dengan percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian kedua pemuda ini, bergegas meninggalkan pasar.
Setelah beberapa abad yang berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baik. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Siapakah para pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika terlihat dari uang dan pakaian yang mereka kenakan, mereka adalah orang dari beberapa abad yang lalu. Aku juga tadi mendengar bahwa mereka telah tidur selama bertahun-tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada sang raja. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadapi raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melapor kepada raja. Wahai baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sampainya kami ke sana semua sudah meninggal. Jadi cerita 7 pemuda yang salah itu yang hilang pada zaman kerajaan Hykainos itu sungguhan ada? Ya. Menarik. Mau aku pergi di sana sekarang? Baik, tidak. Sesampai di depan gua, raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh adanya. Maafkan kami ya Allah, karena kami sungguh zalim dan tidak sempat mempercayai adanya hari kiamat. Kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perhatikan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda soleh penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita mencari tempat baik untuk beribadah, Aku setuju. Wahai saudaraku selamat. Apakah motor maling Monggo mas. Acara apa? Gawe video mas. Kok di sini herek ana maneh. Fan, ala herek Fan, sabar. Aduh. Halo, Pak. Gus, gimana Gus? Ngawur. Rambung. Gus ngomong. Ya. Jadi lanjut Kang Nyong mana game? Iya ulah baru cepetan. Leo posisinya jatuh. Baru sih ngawur. Oke. Jangan dia oke ya. Saya kepikiran bingung. Kami kita bendera di depan. Ada bendera. Nah, yuk tengah. Gelut beri. Melayu. Yuk, 1, 2, 3. Bagaimana cara kita laporkan ke beliau?
Asing itu obat. Gimana sih kalau pemuda asing? Wis king lah. Perihal pemuda. Siapa sih?